Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewinta Nisana Diva yang akan membahas tentang fase kemunduran satu umat Islam di Andalusia pada tahun 1250 sampai 1500. Pada materi ini kita akan membahas tentang dua subtema. Yang pertama tentang kondisi akhir kemunduran Islam di Andalusia, dan yang kedua faktor-faktor penyebab kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia. Yang pertama tentang kondisi akhir kemunduran Islam di Andalusia. Akhir-akhir Daulah Abbasiyah membuat banyak daerah melemah dan mulai menjadi kekuasaan non-Islam, salah satunya di Spanyol, di mana hanya ada Bani Ahmar yang mampu mempertahankan. Akan tetapi itu tidak lama setelah Abu Abdullah atau anak raja tidak senang karena pengganti raja adalah anak lain, bukan dirinya, sehingga dia memberontak hingga ayahnya terbunuh. Saat tahta raja dipegang saudaranya, yaitu Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Abdullah meminta penguasa Kristen Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkan dinastinya sehingga hancurlah karena tidak kuasa menahan serangan dua kerajaan. Jadi, akhir-akhir runtuhnya Daulah Abbasiyah ini dikarenakan pengganti dari raja tersebut itu bukan keturunan dari raja tersebut, tetapi dari orang lain. Keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah yang merupakan benih dari kehancuran dunia Islam terjadi dengan siklus sebab akibat seperti yang dirasakan oleh dinasti-dinasti masa lalu. Ada beberapa aspek yang mengakibatkan stagnasi dan kemusnahan dinasti Abbasiyah. Terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internalnya seperti yang ditemukan dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, unsur-unsur penyebab stagnasi atau kemunduran tidak muncul secara tiba-tiba. Benihnya pada saat itu tampak jelas pada periode sebelumnya, karena pemimpin pada periode ini sangat tangguh, sehingga benih-benih tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Dalam sejarah kedaulatan Bani Abbasiyah, tampak jika penguasa dan para menteri kuat, mereka condong akan berperan sebagai kepala pegawai sipil. Sebaliknya, jika pemimpin lemah, mereka akan berkuasa mengendalikan roda pemerintahan. Hal yang mendasari runtuhnya kekuasaan Abbasiyah pada fase disintegrasi, yaitu lemah dan tidak berdayanya khalifah yang dipilih, sehingga tidak mampu mengontrol wilayah yang dipimpinnya dan berdampak munculnya perselisihan dalam lingkup politik. Politik pusat pemerintahan telah berpindah ke wilayah-wilayah kecil dikarenakan berada di genggaman pemimpin yang lemah. Akhirnya eksistensi kedaulatan pusat menjadi hilang perannya, sehingga khalifah sebatas lambang belaka saja. Selain dari kelemahan khalifah, terdapat faktor internal yang lain yang melatar belakangi kemunduran dari dinasti Abbasiyah, yaitu seperti perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, kemudian hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Kemudian yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan dari faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama dikarenakan adanya perang salib, dan yang kedua adanya serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah tersebut.
Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan wilayah Spanyol. Nah, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya lain sebagai pengganti menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakan itu, ayahnya meninggal dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah berhasil naik tahta. Tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan kedua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak cukup puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella. Kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan tadi, yaitu yang pertama harus pindah ke agama Kristen atau harus meninggalkan wilayah Spanyol. Nah, yang selanjutnya membahas tentang faktor-faktor penyebab kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia. Di dalam faktor-faktor penyebab kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia ini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama tentang faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor internal yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama munculnya dinasti-dinasti kecil, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yang keempat fanatisme kesukuan, dan yang terakhir tidak adanya ideologi pemersatu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, munculnya dinasti-dinasti kecil. Tidak lama setelah Hisham II merebut kembali khalifah untuk kedua kalinya, Cordova sebagai pusat kekhalifahan di Spanyol dilanda kekacauan politik. Akhirnya pada tahun 1031 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Permusuhan antara elit provinsial dan elit pedagang perkotaan, antara warga kota dan tentara Berber, antara non-Arab yang baru masuk Islam dengan bangsa Arab, menyebabkan negara Muslim Spanyol tidak dapat memperkokoh rezim. Sebuah pemerintahan imperial di pusat digantikan oleh sejumlah rezim provinsial yang lebih kecil. Kesatuan pemerintahan kekhalifahan terhapus dan Spanyol terbagi-bagi menjadi kesultanan kecil yang disebut Muluk Tawaif atau sejumlah kerajaan kecil. Tentara Arab
Slavia, dan tentara Berber, serta kalangan elit lokal masing-masing menjadi berkuasa. Meskipun terjadi rezim provinsial, perlu dicatat bahwa masyarakat Spanyol tidak terpecah belah. Hukum Islam dan identitas Islam Arab tetap diterima secara universal. Peradaban dan sains, kesenian, dan kebudayaan Islam Spanyol memuncak perkembangannya. Setiap dinasti atau raja di Malaga, Toledo, Sevilla, Granada, maupun kerajaan-kerajaan yang lain berusaha menyaingi Cordova. Akan tetapi beberapa tahun kemudian terjadilah perpecahan politik yang begitu tajam, mengancam kelangsungan hidup peradaban bangsa Islam di Spanyol. Yang kedua, terjadi krisis ekonomi. Sebenarnya krisis ekonomi yang terjadi karena banyaknya konflik yang terjadi, baik itu konflik antar sesama umat Islam ataupun adanya konflik antara umat Islam dengan umat Kristen ataupun konflik-konflik yang lainnya, dan juga adanya fokus pada perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan, sehingga ketika masa pemerintahan itu fokus untuk menyelesaikan konflik atau fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun juga fokus untuk mengembangkan peradabannya. Jadi mereka ternyata lalai untuk mengurus keadaan ekonominya, sehingga adanya kelalaian tersebut dalam pemerintahan itu menyebabkan sistem ekonomi pemerintahan Islam Indonesia itu mengalami keterpurukan. Yang ketiga, ketidakjelasan sistem peralihan kekuasaan. Hal tersebut dapat terjadi pada masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Pada masa ini terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Granada pada masa pemerintahan Bani Ahmad, di mana kedua putra penguasa, yakni Abu Abdullah, melakukan pemberontakan terhadap ayahnya karena dia merasa tersisihkan. Tidak terima ketika dia tidak dijadikan raja, justru malah saudara yang lainnya yang dipilih untuk dijadikan sebagai raja oleh ayahnya. Sehingga Abu Abdullah memberontak dan meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabel, dan keduanya itu berasal dari kerajaan Castilla dan Aragon. Tetapi dalam kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh umat Kristen untuk memasuki celah bagaimana caranya agar umat Kristen itu bisa diperlakukan kembali yang tadinya wilayahnya dikuasai oleh Islam, agar mereka dapat menguasainya kembali dengan memanfaatkan momentum perpecahan di antara keluarga raja tadi. Yang keempat, fanatisme kesukuan. Sejak kematian Abdurrahman III, kaum muslim baru tidak dapat menerima sistem aristokrat Arab. Merekalah yang pertama menentang Khalifah Umayyah, dan kemudian muncul dua kekuatan terbesar, yaitu Berber dan Slavia. Beberapa suku berjuang di antara mereka sendiri untuk supremasi suku dan bahkan berusaha untuk mendirikan negara merdeka. Orang Spanyol dan Berber menganggap orang Arab sebagai orang asing atau pendatang, sehingga keberadaan pemerintahan Arab Muslim di Spanyol tidak berhasil menjaga hubungan nasional. Pada dasarnya orang Arab itu sulit untuk menerima orang-orang pribumi, jadi mereka itu juga memiliki rasa fanatisme yang sangat kuat sekali, sehingga menyebabkan kemunduran dan runtuhnya Islam di Andalusia tersebut. Yang kelima, tidak adanya ideologi pemersatu, ditandai dengan perlakuan pada masa Bani Umayyah yang diskriminatif terhadap para mukallaf setempat, dengan masih menyebutnya seperti dengan istilah muwaladun. Muwaladun itu apa? Muwaladun itu adalah istilah yang dinilai merendahkan seseorang. Jadi orang-orang non-Arab itu yang disebut muwaladun itu merasa terhina hingga mereka ingin memberanikan diri untuk melakukan pemberontakan kepada Islam.
karena dia tidak terima disebut mualadun. Nah, kenapa kok Arab berusaha menyebut bangsa pribumi Spanyol itu dengan sebutan mualadun? Karena memang pada dasarnya orang Arab itu sulit untuk menerima orang-orang pribumi. Jadi mereka itu juga memiliki rasa fanatisme yang sangat kuat sekali, sehingga menyebabkan kemunduran dan runtuhnya Islam di Andalusia tersebut. Yang selanjutnya, faktor eksternal dari kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Yang pertama, konflik antara Islam dengan Kristen. Andalusia ini tidak melakukan proses islamisasi secara menyeluruh. Hal tersebut terbukti dengan mereka umat Islam masih membiarkan umat Kristen untuk tetap mempertahankan adat istiadat mereka, asalkan mereka umat Kristen itu tidak akan melakukan perlawanan bersenjata kepada umat Islam. Nah, masih adanya pembiaran itu ternyata malah memunculkan semangat perjuangan, yaitu semangat untuk bersatu kaum Kristen untuk merebut kembali wilayah Spanyol ke tangannya. Dan ketika umat Islam mengalami kemunduran, yaitu berupa konflik yang berkepanjangan tadi, membuat umat Kristen bersatu untuk berusaha menjatuhkan umat Islam dengan cara memerangi, dan beberapa ada yang mengusir umat Islam pada masa akhir pemerintahannya itu. Yang kedua yaitu keterpencilan, maksudnya letak Andalusia itu atau letak Spanyol itu terpencil. Nah, kenapa dikatakan terpencil? Karena seperti yang kita ketahui, Andalusia yang kita sebut dengan Spanyol pada saat ini itu terletak di benua Eropa. Padahal negara-negara kekuasaan Islam lainnya itu berada di Jazirah Arab dan juga sebagian ada di benua Afrika. Jadi ketika Islam di Andalusia itu mengalami konflik, mengalami peperangan, mereka untuk mencari bantuan itu susah karena juga berbeda benua. Yang satu di Jazirah Arab, yaitu di benua Asia, yang satu di benua Eropa. Jadi mereka ketika untuk menghadapi konflik atau meminta bantuan itu susah karena jaraknya itu sangat jauh sekali. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.